Pernahkah kamu merasa dunia tiba-tiba menjadi sunyi? Orang-orang yang dulu selalu ada, kini perlahan menjauh. Obrolan yang dulu hangat, kini hanya tersisa tanda centang dua tanpa balasan. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku sudah tidak berarti lagi bagi mereka? Padahal dulu, kamu adalah tempat mereka bersandar, orang yang mereka cari saat mereka terluka. Tapi kini, kamu merasa seperti bayangan, ada, tapi tak pernah diperhatikan. Kamu berusaha tetap hadir, tetap peduli, tetap memberi yang terbaik. Namun balasannya hanya dingin, acuh, dan diam yang menyakitkan. Lalu kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang baik. Mungkin aku terlalu banyak berharap. Atau mungkin memang aku tak sepenting itu lagi. Tapi dengar ini baik-baik, jiwa terpilih. Terkadang, semesta memang sengaja menjauhkanmu dari orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan takdirmu. Bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tapi karena kamu sedang diarahkan menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika kamu tidak lagi dipedulikan, bukan berarti kamu gagal. Bukan berarti kamu sendirian. Itu tanda bahwa kamu sedang dipisahkan dari kebisingan, agar kamu bisa belajar mencintai dirimu tanpa perlu validasi siapapun. Dan di saat kamu mulai merasa kehilangan segalanya, percayalah, itulah saat semesta sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untukmu. Maka, inilah 5 tanda kamu tidak lagi dipedulikan orang lain, bukan untuk membuatmu sedih, tapi agar kamu sadar bahwa mungkin sudah waktunya kamu berdiri sendiri dan bersinar tanpa harus menunggu cahaya dari orang lain. 1. Pesanmu sering diabaikan. Mereka membaca, tapi tak lagi membalas. Bukan karena sibuk, bukan karena lupa, tapi karena kamu tak lagi menjadi prioritas di hidup mereka. Awalnya kamu mencoba mengerti. Mungkin dia sedang banyak urusan. Mungkin sinyalnya jelek. Mungkin dia akan balas nanti. Kata mungkin itu terus kamu ulang-ulang, seolah jadi pelindung dari kenyataan yang sebenarnya. Mereka sudah tidak peduli lagi. Kamu masih berusaha menjaga komunikasi, mencoba memulai percakapan, menanyakan kabar, mengirim candaan seperti dulu. Tapi balasan yang datang kini terasa hambar. Sekadar sopan santun, bukan karena ingin berbicara denganmu. Dan kadang, tak ada balasan sama sekali. Hanya pesanmu yang menggantung di udara, seakan bicara pada kesunyian. Lama-lama, kamu mulai sadar. Ada perbedaan besar antara sibuk dan tidak peduli. Orang yang peduli akan tetap menyempatkan waktu, meski hanya untuk menulis 1 kalimat singkat, "Aku baca ya, nanti aku jawab." Sementara yang tidak peduli, bahkan 1 detik untuk mengetik pun terasa terlalu mahal untukmu. Lalu kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Apa aku terlalu sering menghubungi duluan? Apa aku membosankan? Tidak, jiwa terpilih. Kamu tidak salah. Kamu hanya terlalu tulus pada orang yang tak tahu cara menghargai ketulusanmu. Kadang, pesan yang diabaikan bukan sekadar tanda bahwa mereka sibuk. Itu tanda bahwa mereka sudah menempatkanmu di urutan terakhir dalam hidup mereka, bahkan mungkin sudah tidak didaftar sama sekali. Tapi tenanglah, biarkan pesanmu tetap terkirim, meski tak dibalas. Biarkan perhatianmu tetap tulus, meski tak dihargai. Karena nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang berhenti merespons. Justru di situ, kamu sedang belajar bahwa tidak semua yang kamu beri akan kembali. Dan tidak semua yang kamu sayangi akan tetap tinggal. Kadang, pesan yang tak terbalas adalah cara semesta berkata, berhenti mengetuk pintu yang sudah lama tertutup. Saatnya melangkah dan menemukan mereka yang akan menjawab bahkan sebelum kamu sempat mengirim pesan. 2. Hadirmu tidak lagi dicari. Dulu, mereka selalu mencarimu. Menanyakan kabar,
mengundangmu datang, menunggu kehadiranmu di setiap momen. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Kamu bisa menghilang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan tak seorang pun bertanya, kamu kemana? Awalnya kamu berpikir, mungkin semua orang sedang sibuk dengan hidupnya masing-masing. Tapi jauh di dalam hati, kamu tahu, ada perbedaan antara sibuk dan tidak peduli. Sibuk masih bisa meluangkan waktu untuk sekadar menanyakan kabar. Tapi ketika tak ada yang mencarimu sama sekali, itu bukan kesibukan, itu ketidakhadiran rasa peduli. Kamu mulai sadar, selama ini kamu yang selalu hadir lebih dulu. Kamu yang mengingat ulang tahun mereka. Kamu yang datang ketika mereka butuh bahu untuk bersandar. Kamu yang menjaga hubungan agar tetap hidup, bahkan saat mereka berhenti berusaha. Tapi kini, hadirmu seperti tak berarti. Kamu datang, tak disambut. Kamu pergi, tak dicari. Seolah keberadaanmu tak memberi pengaruh apapun di dunia mereka. Dan di titik itu, kamu mulai merasa kosong. Seperti berjalan di antara keramaian, tapi tak ada satupun wajah yang menoleh kepadamu. Kamu mulai rindu menjadi bagian dari sesuatu, tapi semua pintu seolah telah tertutup. Namun dengar ini, jiwa terpilih. Jangan biarkan ketidakhadiran mereka membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Kadang, kamu tidak dicari bukan karena kamu tidak berarti, tapi karena kehadiranmu terlalu tulus untuk dunia yang hanya menghargai saat dibutuhkan. Ketika tak ada yang mencari, disitulah kamu belajar untuk menemukan dirimu sendiri. Ketika tak ada yang menanyakan kabar, disitulah kamu belajar mendengar suara hatimu. Dan ketika kamu sadar bahwa kehadiranmu tak lagi penting bagi mereka, disitulah semesta sedang memintamu untuk mulai hadir bagi dirimu sendiri. Sebab hadir untuk orang lain itu baik, tapi hadir untuk diri sendiri itu penyembuhan. Jadi jangan sedih jika tak ada yang mencarimu. Sebab suatu hari nanti, akan ada seseorang yang datang bukan karena butuh kehadiranmu, tapi karena sadar, hidupnya lebih berarti saat kamu ada di dalamnya. 3. Cerita dan perjuanganmu dianggap sepele. Pernahkah kamu bercerita dengan semangat tentang hal kecil yang membuatmu bahagia, atau perjuangan berat yang membuatmu hampir menyerah? Tapi mereka hanya menjawab dengan, "Oh, gitu aja." Dulu, setiap cerita darimu disambut dengan mata yang berbinar dan telinga yang benar-benar mendengar. Mereka tertawa saat kamu bahagia dan ikut diam saat kamu terluka. Tapi sekarang, kata-katamu seolah lewat begitu saja, tanpa makna, tanpa empati. Kamu mulai sadar, bukan ceritamu yang berubah, tapi rasa peduli mereka yang pudar. Mereka tak lagi benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran untuk bicara tentang dirinya sendiri. Dan di saat kamu butuh tempat untuk bercerita, mereka justru mengalihkan topik, seakan perjuanganmu tak berarti apa-apa. Perlahan, kamu berhenti bercerita. Bukan karena tidak ada yang ingin kamu bagi, tapi karena kamu lelah bicara dengan dinding. Kamu mulai belajar diam, belajar menyimpan semuanya sendiri. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua orang yang mendengarkan itu benar-benar ingin memahami, dan disitulah hati mulai terasa hampa. Kamu berjuang keras setiap hari, melawan rasa takut, menahan air mata, tetap tersenyum meski dunia terasa berat. Namun tak ada satupun yang benar-benar melihat betapa hebatnya kamu bertahan. Tapi dengar ini, jiwa terpilih. Tidak semua perjuangan butuh penonton. Kadang, kesunyian itu memang diciptakan agar kamu bisa mendengar tepuk tangan dari dirimu sendiri. Karena yang tahu seberapa dalam luka dan seberapa besar usahamu hanyalah kamu, bukan mereka yang hanya menilai dari permukaan. Jangan biarkan respon dingin mereka membuatmu meragukan nilai perjuanganmu. Kamu hebat, meski tidak ada yang berkata begitu. Kamu kuat, meski tidak ada yang menyaksikan bagaimana kamu melewati malam-malam panjang penuh air mata.
dan kamu tetap berharga, bahkan ketika tak seorang pun memberi pengakuan. Ingatlah, suatu hari nanti, akan ada orang yang mendengarkan ceritamu bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Orang yang tidak akan menyepelekan perjuanganmu. Karena dia tahu, orang sekuat kamu tidak terbentuk dari kisah yang mudah. Jadi untuk sekarang, tetaplah bercerita, walau hanya pada dirimu sendiri. Karena setiap kisahmu berharga, dan setiap luka yang kamu sembuhkan adalah bukti bahwa kamu layak disebut jiwa terpilih. 4. Kamu hanya diingat saat dibutuhkan. Mereka tidak pernah benar-benar pergi, tapi mereka juga tidak pernah benar-benar ada. Mereka datang hanya saat ada yang ingin diminta, lalu menghilang ketika sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Awalnya kamu tidak masalah. Kamu berpikir, tidak apa-apa, yang penting aku bisa membantu. Karena hatimu terlalu lembut untuk menolak, terlalu tulus untuk membedakan mana yang benar-benar membutuhkan dan mana yang hanya memanfaatkan. Namun seiring waktu, kamu mulai lelah. Kamu sadar, setiap kali mereka datang, selalu ada beban yang mereka titipkan. Masalah, keluhan, permintaan. Tapi jarang sekali ada kabar yang membawa ketulusan atau sekadar ucapan, "Apa kabar kamu hari ini?" Dan ketika kamu yang butuh bantuan, ketika kamu yang sedang jatuh, mereka tiba-tiba sunyi. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan, tak ada bahu yang bisa disandarkan. Hanya kesunyian yang menjawab. Kamu mulai sadar, kamu bukan prioritas. Kamu hanya pilihan darurat saat tak ada orang lain. Kamu bukan rumah tempat mereka ingin pulang. Kamu hanya tempat singgah sementara untuk berlindung dari hujan. Namun dengarlah, jiwa terpilih. Kebaikanmu bukan kelemahan. Tulusmu bukan kesalahan. Jangan sesali pernah menolong, meski akhirnya kamu yang terluka. Karena apa yang kamu berikan akan kembali dengan cara yang lebih indah. Bukan dari mereka, tapi dari semesta yang tahu setiap niat baikmu. Orang yang datang hanya ketika butuh, pada akhirnya akan pergi ketika kamu berhenti memberi. Dan justru disitulah kamu akan menemukan siapa yang benar-benar ingin tinggal. Bukan karena manfaat, tapi karena makna. Mulai hari ini, jangan biarkan hatimu dijadikan tempat singgah yang datang dan pergi sesuka mereka. Kamu pantas menjadi rumah bagi orang yang tahu bagaimana cara menjaga kehadiranmu. Kamu pantas dicari, bukan hanya diingat saat mereka butuh sesuatu. Jangan berhenti jadi baik, tapi belajarlah memberi dengan bijak. Sebab menolong orang lain memang mulia, tapi menjaga hatimu sendiri, itu jauh lebih suci. 5. Kehadiranmu terasa seperti beban. Ada masa di mana kamu mulai merasa keberadaanmu tidak lagi diinginkan. Kamu masih mencoba hadir, masih berusaha menjadi bagian dari mereka. Tapi setiap kali kamu datang, suasana seakan berubah. Tatapan mereka dingin, respon mereka singkat. Dan kamu bisa merasakan, kamu bukan lagi sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang ditoleransi. Kamu mulai menahan diri. Kamu tak lagi banyak bicara, takut dianggap mengganggu. Kamu tak lagi sering muncul, takut dicap terlalu menempel. Kamu belajar menghilang pelan-pelan. Bukan karena kamu ingin pergi, tapi karena kamu tak ingin memaksa dirimu bertahan di tempat yang sudah tak ingin kamu ada di sana. Dan yang paling menyakitkan bukanlah ketika mereka menjauh, tapi ketika kamu sadar, kamu masih ingin tetap dekat. Kamu masih punya rasa, masih punya harapan. Tapi yang kamu dapat hanyalah jarak yang semakin lebar, dan hati yang semakin dingin. Namun dengar ini, jiwa terpilih. Ketika kehadiranmu terasa seperti beban, itu bukan tanda kamu tidak pantas dicintai. Itu tanda bahwa kamu sedang berada di lingkungan yang tidak mampu melihat nilaimu. Kamu bukan beban, kamu adalah cahaya. Tapi tidak semua orang siap dengan terangmu. Kadang, ketika kamu bersinar terlalu tulus,
Orang-orang yang terbiasa hidup dalam gelap akan merasa silau dan menjauh. Itu bukan salahmu. Itu hanya pertanda kamu tumbuh lebih cepat dari mereka. Jadi, jika suatu hari kamu merasa keberadaanmu tidak lagi diinginkan, jangan kecilkan dirimu agar bisa diterima. Jangan memadamkan cahayamu hanya agar mereka nyaman berada di dekatmu. Mereka yang benar-benar pantas akan datang dan berkata, "Tetap jadi dirimu. Aku akan terbiasa dengan cahayamu." Dan pada akhirnya, kamu akan mengerti bahwa tidak semua kehilangan adalah kekalahan. Kadang itu adalah bentuk perlindungan dari semesta. Kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya sedang diselamatkan dari tempat yang tidak lagi bisa menghargai keberadaanmu. Maka jangan sedih, jiwa terpilih. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang diarahkan. Bukan menuju siapa-siapa, tapi menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Terkadang, hidup akan membawamu ke fase di mana kamu merasa sendirian. Orang-orang menjauh, perhatian menghilang, dan kehadiranmu seolah tak berarti lagi. Itu menyakitkan, tapi bukan akhir dari segalanya. Karena sesungguhnya, ketika kamu tidak lagi dipedulikan, bukan berarti kamu tidak berharga. Itu hanya pertanda bahwa semesta sedang memisahkanmu dari keramaian, agar kamu bisa mengenal arti kehadiranmu sendiri. Jiwa yang terpilih tidak diciptakan untuk selalu dimengerti oleh semua orang. Kadang, kamu harus kehilangan perhatian, agar kamu belajar mencintai dirimu tanpa perlu pembuktian. Kamu harus berjalan sendirian, agar kamu bisa menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam hatimu. Jangan benci mereka yang menjauh. Ucapkan terima kasih, karena dengan kepergian mereka, kamu belajar bertumbuh. Belajar bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Dan tidak semua yang diam berarti tak peduli. Kadang itu hanya cara semesta berkata, "Sekarang giliranmu untuk memilih dirimu sendiri." Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak lagi dipedulikan, ingatlah, kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dipilih. Dipilih untuk berdiri lebih kuat. Dipilih untuk bersinar tanpa bantuan siapapun. Dan dipilih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu bukan kehilangan mereka. Kamu hanya sedang menemukan dirimu yang sesungguhnya. Pada akhirnya, semua yang menjauh bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Kamu mungkin pernah merasa tidak dipedulikan, tidak dicari, tidak didengar, bahkan tidak dianggap. Tapi di balik semua itu, ada pelajaran yang diam-diam sedang menumbuhkanmu. Kamu belajar bagaimana rasanya menahan sakit tanpa harus membenci. Kamu belajar bagaimana tetap memberi meski tak pernah dihargai. Kamu belajar bagaimana berdiri, bahkan ketika tak ada yang menopangmu. Dan itulah kekuatan sejati dari jiwa terpilih. Kamu tidak membalas dengan amarah. Kamu tidak berhenti karena kecewa. Kamu hanya berubah, menjadi lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih bijak. Ingatlah, tidak semua kehilangan itu buruk. Kadang, kehilangan adalah cara semesta mengosongkan ruang di hatimu, agar sesuatu yang lebih tulus bisa masuk. Kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar perhatian orang lain. Jadi jangan bersedih karena mereka tak lagi peduli. Karena dari rasa diabaikan itu, kamu akan menemukan makna baru tentang dirimu sendiri. Kamu akan sadar bahwa bahkan ketika tidak ada siapapun yang menanyakan kabarmu, kamu masih bisa menjadi alasan bagi dirimu sendiri untuk terus berjuang. Teruslah melangkah, jiwa terpilih. Biarkan mereka yang pergi dengan tenang. Dan biarkan kamu yang tetap bertahan, tumbuh dengan elegan. Sebab suatu hari nanti, mereka akan menyadari, orang yang dulu mereka abaikan adalah seseorang yang akhirnya bersinar tanpa butuh siapapun di sisinya. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.